ntar bisa di-share di YouTube juga. Oh, Jadi baik. bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu rahimakumullah yang bersama-sama menyaksikan pengajian via Zoom dengan teknologi digital yang kami hormati, kami sampaikan salam Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di malam bulan Ramadan, malam bulan yang diberkahi dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyimak kajian taklim Ramadan di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Dan sebagai bagian dari konsekuensi ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena terjadi pandemi corona. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengajian ini kemudian memberi kebaikan, memberi kemanfaatan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup kita di dunia dan bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah tentang orang-orang yang sukses menurut Al-Quran atau orang-orang yang berbahagia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kebahagiaan itu adalah ada dua. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan fisikal dan kebahagiaan spiritual, kebahagiaan duniawiyah dan kebahagiaan ukhrawiyah. Kebahagiaan yang sesaat dan ada kebahagiaan yang abadi. Dan ini semua adalah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Tentunya karena kita ingin berbahagia, karena kita ingin menjadi orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat, maka tentu butuh konsekuensi-konsekuensi, tentu butuh upaya-upaya, tentu butuh ikhtiar-ikhtiar. Karena tidak mungkin orang sukses, tidak mungkin orang bahagia, tidak mungkin orang jadi, tetapi dia tidak melewati ujian, tidak mungkin dia tidak melewati pendidikan, tidak mungkin melewati gemlengan. Jadi orang yang sukses adalah orang yang melewati step by step, melewati proses, melewati tahapan-tahapan, yang itu tahapan-tahapan itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada dua ayat yang ada banyak ayat sesungguhnya, tetapi ada dua ayat yang paling masyhur yang kemudian sering kita dengar dalam pengajian adalah yang pertama, kebahagiaan kita itu adalah, kesuksesan kita itu adalah ketika kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Ayatnya adalah merupakan sambungan dari ayat tentang haji. Jadi setelah ayat bercerita tentang haji, kemudian ada orang berdoa ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia saja tanpa mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Tapi ada orang yang berdoa ingin mengharapkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesuksesan itu, kebahagiaan itu adalah ketika kita mendapatkan kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah. Di dunia hasanah itu adalah
ketika dia punya iman. Punya iman. Seorang muslim itu adalah kebahagiaan di dunia pertama adalah ketika dia punya iman. Yang keduanya adalah kesuksesan itu ketika dia bisa merawat dirinya, merawat kesehatan. Kesehatan itu di dalam Islam itu adalah sehat dan afiah. Sehat itu adalah sehat hatinya dan sehat fisiknya. Dan sehat hatinya adalah hatinya jauh dibersihkan dari kotoran-kotoran kedengkian, kebencian, sum'ah, riya, itu. Dan itu adalah sehat batin dari keburukan dan sehat fisiknya dari penyakit. Tentunya adalah ada tindakan-tindakan preventif, ada tindakan-tindakan kuratif. Ada pemeliharaan bagaimana jiwa kita supaya sehat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kiat-kiatnya bagaimana kita bisa sehat. Berikutnya adalah orang yang sukses itu adalah orang yang punya ilmu. Beriman, badannya sehat, hatinya sehat, orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang salah satu parameter kesuksesan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salah satu tanda orang yang berilmu adalah orang yang sukses adalah orang yang punya kompetensi, orang yang punya kemampuan. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya skill, orang yang punya ilmu, punya nilai jual lebih ketimbang mereka yang tidak punya ilmu dan tidak punya skill. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang punya aktivitas, punya pekerjaan, punya profesi, punya partner, punya komunitas, sehingga kemudian dia bisa mengembangkan diri. Setelah dia punya ilmu, ada ruang, ilmunya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Baik itu dunia usaha, dunia jasa, pengembangan agama, dan banyak hal sangat luas. Ilmu itu diberikan oleh Allah sebagai hikmah, sebagai kemanfaatan, dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Orang yang berilmu dan orang yang memanfaatkan ilmunya di dalam kehidupan yang nyata, dalam aktivitas keharian, itu adalah orang yang sukses dan orang yang bahagia. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan orang yang sukses dan bahagia itu adalah orang yang punya pasangan hidup yang harmoni. Jadi kebahagiaan seseorang itu salah satu parameternya, kesuksesannya ketika dia di rumahnya punya pasangan hidup yang menyenangkan. Dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah istri yang salehah, anak yang salehah dan sehat. Relasi hubungan suami istri yang harmoni itu punya menstimulasi orang bisa bekerja lebih semangat. Relasi hubungan di rumah yang sangat dekat itu mendorong orang lebih kreatif. Kemudian orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang disebut dengan fid dunya hasanah itu adalah orang yang punya rumah luas. Rumah itu adalah rumah bukan hitungan luasnya, tetapi orang punya tempat tinggal yang ditinggalinya menjadi rumah yang bisa dia beribadah kepada Allah. Baiti jannati. Terutama kondisi sekarang seperti ini. Memanfaatkan rumah untuk taqarrub, dekat kepada Allah. Baitul wasi'un, rumah yang luas itu adalah bagaimana hati kita melihat rumah dengan kebaikan dan kemanfaatan. Yang berikutnya adalah yang disebut orang yang sukses dan bahagia itu adalah orang yang punya kendaraan yang baik dalam rangka takwa, dalam rangka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan ketika kita di alam barzakh adalah ketika kita bisa melewati pertanyaan munkar dan nakir dan kita bisa hidup tentram di alam barzakh. Sementara karena di kuburan itu adalah masa kita akan melewati jangka yang panjangnya itu di akhirat. Sementara kebahagiaan di akhirat adalah ketika kita bisa melewati hisab dan ketika kita mendapatkan keridhaan oleh Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati ahada. Salah satu kunci ketika kita di akhirat ingin bertemu dalam tanda kutip
dengan bertakorup mendekat diri kepada Allah di akhirat, maka ada dua syaratnya. Beramal soleh dan tidak boleh musyrik sama sekali. Dan kebahagiaan ketika kita di akhirat adalah ketika dapatkan ridha Allah dan masuk surga, dan kita liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan yang sangat akrab, yang sangat dekat sebagai hambanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada ayat yang berbeda di surat Al-Mu'minun disebutkan juga bahwa sebagai tanda orang yang sukses di dunia ini untuk bekal di akhirat adalah ada beberapa parameternya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah, sungguh sukseslah orang yang beriman. Orang yang beriman, salah satu tanda kesuksesan itu adalah orang ketika dia punya keyakinan, ketika dia punya kepercayaan, ketika dia punya komitmen tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah ketika dia punya ikatan, punya akidah aqaid yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah bagian dari kebahagiaan. Makanya banyak orang yang mengalami neros, menderita ketika dia tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan. Yang keduanya adalah aplikasi dari kebahagiaan orang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu aplikasinya dalam kehidupannya salah satunya salatnya khusyuk. Artinya adalah ketika salat dia bisa menyambungkan batinnya, bisa mentakorubkan salatnya tidak hanya fisik tetapi juga hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sukses itu adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya adalah kita mengurangi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Jauhi ghibah, jauhi nyinyir, jauhi saling menjelekan, jauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi sebaiknya salah satu bagian dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya, yang tidak ada manfaatnya. Yang berikutnya orang yang sukses adalah orang walladzina hum lizakati fa'ilun. Ada orang-orang yang membayar zakat dan kemudian walladzina hum li furuzihim hafidun. Mereka-mereka yang menjaga kemaluannya, menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya dan kepada budak mereka. Mereka sungguhnya dalam hal itu tidak tercela. Dan kemudian paman ibtagha wara adzalika fa ulaikumul adun. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan yang berikutnya orang-orang yang sukses itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Salah satu tanda orang beragama adalah orang yang bisa menjaga amanah, orang yang bisa menjaga kepercayaan, orang yang bisa menjaga trust. Jadi dalam di alam modern seperti ini, di alam terbuka seperti ini, amanah adalah barang yang langka. Amanah adalah orang yang amanah, orang yang jujur adalah barang yang langka. Dan bulan Ramadan, di bulan suci ini, di bulan mulia ini, kita diajarkan untuk menjadi orang yang shodikin, yang jujur, yang amanah. Yang kemudian kita bisa, dengan amanah itu, orang akan mempercayai kita. Tetapi kalau kita sudah tidak amanah, maka sesungguhnya kita sudah mencederai diri kita sendiri. Walladzina hum ala sholawatihim yahfidun. Dan orang-orang yang menjaga salatnya, merekalah yang diwarisi, yang akan mendapatkan warisan surga. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sukses di dunia dan juga insya Allah sukses di akhirat. Jadi orang yang sukses itu adalah bukan hanya secara finansial dia kaya, jabatannya bagus dan sebagainya. Tetapi parameternya adalah keimanan, keyakinan, pendekatan diri kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian dia bisa memanfaatkan, mengaplikasi hidupnya untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Itulah orang-orang yang
sukses dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting juga adalah di situ kita bisa menjaga amanah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Menjadi suami amanah, menjadi bapak amanah, menjadi pekerja amanah. Berprofesi di jasa dimanapun saja, kita semua menjaga amanah dari orang yang mengamanahkan kepada kita. Sehingga dengan demikian maka insya Allah Ramadan ini akan punya efek positif. Betapapun kita dalam kondisi seperti ini, kita masih bisa merawat, menjaga hikmah, menjaga kebaikan, dan kita bisa melihat sisi sang baik di bulan Ramadan ini. Kita belajar dari lebah. Kalau lebah pada sampah yang kotor pun dia masih bisa mencari bunga. Apalagi kalau di kebun bunga. Kita jauhi seperti lalat. Kalau lalat di kebun bunga pun dia akan mencari kotoran. Jadi kita sedang Ramadan ini adalah belajar mencari kearifan, mencari hikmah. Betapapun kita semua sedang diuji oleh Allah dengan pandemi ini, tetapi kita tidak mengurangi rasa khusyuk kita, rasa nikmat kita beribadah, betapapun di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap merasa dekat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua hamba Allah ini menjadi hambanya yang bertakwa, dan kita sebentar lagi mudah-mudahan bisa segera terbebas dari corona ini, kemudian kita kembali hidup normal seperti biasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu keridhaan dan surgamu, dan kami memohon agar kami dijauhkan dari neraka Jahannam yang menyala-nyala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang dimuliakan. Sesungguhnya Engkau yang zat yang maha mulia dan mencintai orang-orang yang mulia. Maka cintailah kami dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang mulia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, anugerahkanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat, dan berikanlah kami kemampuan untuk menghadapi persoalan yang kami hadapi. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari wabah, jauhkan negeri kami dari keburukan dan fitnah. Ya Allah, dekatkanlah kepada kami ketakwaan. Ya Allah, dekatkanlah kepada kami rahmat. Dekatkanlah kepada kami keberkahan. Dekatkanlah kepada kami rezeki yang halal dan barokah. Ya Allah, ampunilah segala dosa ayah ibu kami, anak keturunan kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.